Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersama kembali pada hari yang pertama dalam minggu ini, 16 Januari 2022 dengan judul Kita Harus Mencari Dia. Ayatnya tertulis di dalam Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Walaupun Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun Ia menghormati dengan hadirannya pada perkumpulan umatnya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia haruslah membuangkan setiap kejahatan, kecuali mereka menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Menurut katamu, siapakah Kristus itu? Inilah pertanyaan penting. Apakah engkau menerimanya sebagai juru selamat pribadimu? Kepada semua orang yang akan menerimanya, diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus telah menyatakan Allah kepada murid-muridnya dalam satu cara yang menimbulkan satu tugas khusus dalam hati mereka. Seperti juga yang Ia ingin lakukan dalam hati kita. Ada banyak orang yang terlalu banyak berpegang kepada teori, telah kehilangan pandangan akan teladan kuasa juru selamat yang hidup. Mereka kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerja rendah hati yang menyangkal dirinya. Apa yang mereka perlukan adalah memandang pada Yesus. Setiap hari kita memerlukan pernyataan yang segar akan hadiratnya. Kita perlu mengikuti dengan cermat contoh yang diberikannya tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di surga. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terpujilah Dia. Sungguh luar biasa bila mana kita memiliki satu harapan seperti yang difirmankan lewat renungan kita ini, yakni Tuhan janjikan bahwa Dia akan menunjukkan dan menyatakan dirinya bagi setiap orang yang mencarinya. Saudaraku, inilah yang menjadi satu bentuk pergumulan. Kita dituntun untuk dapat memalingkan pikiran kita dan beralih dari berbagai macam bahkan ribuan persoalan yang ada di dunia ini yang mencoba untuk membuat perhatian kita terfokus dan menjauh daripada memikirkan Tuhan. Lewat perenungan kita katakan bahwa itu adalah merupakan perkara yang sia-sia. Tuhan kita mengharapkan supaya kita selalu mengarahkan pandangan mata kita kepada Yesus Kristus yang menjadi teladan dalam hidup kita, teladan dalam kerendahan hati, dan juga di dalam penyangkalan diri. Poin penting yang harus kita ketahui, bahwa pengetahuan akan Allah dan pengenalan kita terhadap juru selamat kita yang akan mempengaruhi dalam sikap dan tabiat kita, sehingga karakter kita akan diubahkan, dan tentu itulah yang akan dinilai baik di dunia ini demikian juga di surga. Semoga kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus sehingga kita melihat bagaimana kasih-Nya, pengorbanannya yang luar biasa. Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan surga, kami muliakan Engkau pada saat ini ya Tuhan, atas kesempatan dan juga karunia kehidupan yang Tuhan berikan. Semoga kami dapat mengisinya untuk memandang Kristus dalam kehidupan kami, dan melalui pancaran tabiat-Mu akan mempengaruhi kami Bapa dan membentuk akan karakter kami, sehingga kami akan menjadi seperti Yesus Kristus. Ya Bapa di sorga, pada hari ini kami melanjutkan dalam semua kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami bergantung dan berharap kepadamu dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memberkati kami dengan memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan.
hidupkan di dalam kelimpahan untuk dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Juga mendoakan bagi saudara-saudara kami, para janda-janda bersama dengan anak-anak yatim piatu dimanapun berada, yang dalam keadaan membutuhkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka, untuk dapat memberikan kecukupan dalam hidup mereka, memimpinkan mereka untuk dapat mengenal Tuhan juga ya Bapa. Juga hamba-Mu berdoa bersama-sama bagi umat-umat Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada, yang mengalami akan musibah berbagai bencana alam. Tuhanlah kiranya yang akan menolong mereka, dan biarlah menjauhkan dari mara bahaya dan celaka, dan pemulihan segera terjadi. Ya Tuhan, kami masih berdoa terhadap pandemi yang masih berlangsung, bahkan ada virus-virus yang masih berkembang sekarang ini. Kami percaya Tuhan yang akan melindungi kami dan memberikan kesehatan ya Bapa. Dan efek-efeknya begitu banyak umat-umat-Mu juga yang kehilangan pekerjaan, bahkan usaha-usaha yang mengalami kemunduran. Biarlah Tuhan yang akan membangkitkan kembali, memberikan dan menunjukkan pekerjaan yang terbaik. Bagi usaha-usaha, Tuhan akan menuntun supaya dapat kembali berkembang dan maju seperti semula, bahkan lebih lagi, sehingga umat-umat-Mu semakin setia. Pada saat ini, kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati dengan panjang umur dan kesehatan dipertambahkan, serta iman mereka senantiasa dikuatkan. Terima kasih Bapa untuk jaminan kasih-Mu menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menebus kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.